Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya bersama kelompok pengantar geografi regional pada mata kuliah geografi regional akan menjelaskan mengenai geografi regional uniform. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, contoh, bagaimana pembuatannya, dan studi kasus mengenai geografi regional uniform. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Nazala Zian Zulfa. Yang kedua ada Faiz Zaki Nur Rahman. Yang ketiga ada Muhammad Rifa Munadi. Yang keempat ada Wanda Trias. Yang kelima ada Nida Anissa. Dan yang keenam ada Enji Syahla Putri Firachmi. Lanjut saja untuk pematerian yang pertama dan selanjutnya akan kami paparkan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Akan menjelaskan mengenai pengertian geografi regional uniform. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian geografi dan regional terlebih dahulu. Menurut seminar dan lokakarya Ikatan Geograf Indonesia pada tahun 1989, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Regional merupakan suatu wilayah yang memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Geografi regional merupakan studi tentang wilayah di permukaan bumi dengan mempergunakan analisis perbedaan wilayah dan persamaan wilayah. Adapun tujuan dari studi regional adalah untuk mendeskripsikan corak atau karakteristik wilayah tertentu. Berdasarkan sifat ikatan internal atau strukturnya, penggolongan region terdiri atas regional uniform dan regional nodal. Nah, regional uniform merupakan suatu wilayah yang dijadikan sumber dasar telaah geografi disebabkan karena adanya keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, seperti iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian, atau penggunaan lahan. Uniform region juga disebut dengan wilayah formal. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik dilihat dari kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Sedangkan wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri, tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Kemudian ada karakteristik geografi regional uniform. Yang pertama, regional uniform adalah homogen, karena setiap bagian wilayahnya mengandung sifat yang dipakai sebagai dasar pembatasnya. Namun, sifat homogen tidak dalam arti secara mutlak, karena region pada hakikatnya hanyalah suatu generalisasi yang didasarkan atas hal-hal yang dipilih. Yang kedua, regional uniform mengandung variasi tertentu dalam hal intensitas atau sifat yang diperbolehkan menurut kriteria. Pada tingkat paling rendah, variasinya sangat sedikit. Sedangkan pada hierarki tinggi, variasinya besar. Misalnya relief pada daerah punggung atau lembah pegunungan. Variasinya tak sebesar variasi yang berlaku untuk keseluruhan wilayah pegunungan, yang meliputi bagian lembah dan bagian-bagian punggung. Jadi, regional uniform merupakan wilayah geografis yang memiliki keseragaman atau kesamaan berdasarkan kriteria tertentu, yang dimana kesamaan ini menjadi sifat atau karakteristik yang membedakan dengan wilayah lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari geografi regional. Pertama, yaitu ada gurun Sahara yang meliputi sebagian Afrika Utara dan memiliki iklim yang kering. Dari aspek fisiknya, gurun Sahara itu yaitu gurun yang memiliki iklim yang kering dan sifatnya itu sulit untuk ditemukan air, dan wilayahnya itu memiliki ciri yang panas. Wilayah ini juga dikenal dengan adanya pasir dan formasi batuan yang unik serta kehidupan hewan yang khas seperti unta. Nah, di dalam gurun Sahara tersebut memiliki binatang yang khas yaitu unta. Juga memiliki formasi batuan yang cukup unik dan tidak bisa ditemukan di tempat-tempat lain.
dalam aspek sosialnya kelompok manusia seperti suku Tuareg hidup di gurun Sahara. Yang kedua ada Sungai Amazon. Sungai Amazon merupakan salah satu sungai yang terpanjang di dunia, melintasi negara-negara seperti Brasil, Peru, dan Kolombia. Nah, sungai tersebut juga ada sungai yang lain juga banyak di dunia yang merupakan sungai yang panjang, yang cukup panjang. Salah satunya itu Sungai Himalaya. Wilayah ini dikenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan iklim tropis yang lembab sepanjang tahun. Budaya yang termasuk di daerah ini yaitu penggunaan bahasa Portugis dan bahasa Spanyol serta pengaruh adat istiadat pribumi. Nah, jadi yang dilalui oleh Sungai Amazon ini seperti negara yang disebutkan saya tadi yaitu Brasil, Peru, dan Kolombia itu memiliki bahasa atau menggunakan bahasanya itu yaitu bahasa Spanyol karena pernah dijajah oleh Spanyol dan memiliki adat istiadat yang cukup unik ya. Yang ketiga itu ada Karibia. Karibia itu mencakup negara seperti Jamaika, Kuba, dan Bahama dan memiliki iklim yang hangat dan tropis sepanjang tahun. Wilayah ini juga dikenal karena pantai yang indah, musik dan tarian yang khas seperti reggae dan salsa, serta makanan seperti kari dan roti dengan jeruk nipis. Nah, Karibia ini mencakup wilayah-wilayah seperti Jamaika, Kuba, dan Bahama. Ya, ciri khasnya itu memiliki pantai-pantai yang indah dan memiliki orang-orang yang sekitar tersebut menyukai musik reggae dan tarian-tarian unik. Juga makanannya itu makanan yang menyesuaikan daerah tersebut seperti kari dan roti dengan jeruk nipis ya. Nah, kan penggunaan jeruk nipis tersebut bisa karena di daerah tersebut itu cukup panas gitu. Nah, untuk zona uniform di Indonesia salah satunya itu di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu terkenal karena beragam, memiliki iklim tropis dan musim hujan dan kemarau yang cukup jelas. Nah, dari Pulau Jawa ini misalnya banyak memiliki pegunungan yang sama dengan satu dengan yang lainnya begitu. Nah, misalnya Merbabu sama dengan Semeru gitu. Nah, untuk yang lainnya, nah misalnya di gunung ini dan misalnya di Taraju ya yang memiliki dataran yang cukup tinggi gitu. Sama dengan di Pangalengan, yaitu mata pencaharian masyarakatnya dengan cara bercocok tanam atau bertani atau berkebun ya. Nah, yang kedua itu di Papua ya. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia dan terletak di ujung timur Indonesia. Wilayah ini memiliki banyak suku asli yang masih mempertahankan budaya tradisional mereka. Papua juga dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya termasuk tambang emas dan gas alam. Nah, Papua ini berada di ujung timur Indonesia ya. Suku asli Papua itu suku yang sering kita lihat itu memakai pakaian yang masih tradisional, dan suku di Papua sendiri masyarakat Papua sendiri banyak bermata pencaharian yaitu misalnya kepada perkebunan, ataupun masyarakat Papua sendiri banyak kepada pertambangan ya. Nah, yang selanjutnya itu Kalimantan. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terdiri dari wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Wilayah ini dikenal karena hutan hujan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Budaya Dayak adalah salah satu contoh budaya yang khas dari Kalimantan. Nah, Kalimantan ini yaitu salah satu pulau ya yang terbesar di Indonesia. Wilayahnya itu meliputi Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Wilayah ini
terkenal karena hutan hujan tropis, dan salah satunya itu yang terkenal sebagai paru-paru dunia karena Kalimantan itu memiliki banyak hutan-hutan yang dianggap oleh dunia sebagai hutan untuk paru-paru dunia. Nah, di Pulau Kalimantan sendiri memiliki suku yang memiliki ciri khas sebagai penghuni Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak. Yang selanjutnya ialah Bali. Bali adalah salah satu tujuan wisata utama di Indonesia yang dikenal karena pantai-pantainya yang indah. Nah, di Bali ini tentu saja banyak para turis asing yang datang ke Bali karena keindahan alamnya, karena pulau-pulaunya yang indah, karena pantainya yang indah, karena laut-lautnya yang indah. Nah, serta banyak pura-pura Hindu yang indah. Wilayah ini memiliki iklim tropis dan musim hujan yang khas serta keanekaragaman hayati yang unik. Nah, misalnya di Bali ini banyak kan dari pantai-pantainya yang indah itu banyak. Nah, wisata gunung ataupun untuk para pendaki juga ada di Bali gitu. Ya, di Bali itu kan ada gunung, dekat Bali itu ada Gunung Rinjani ya, dekat dengan Bali. Nah, untuk Bali sendiri memiliki ciri khas masyarakatnya itu yang mayoritas beragama Hindu. Nah, dan Bali juga memiliki ciri khas makanan yang jarang ditemukan di tempat lain, yaitu ya makanannya babi gitu. Karena kenapa di Bali itu makannya babi? Karena kan di Bali itu mayoritas agamanya Hindu. Untuk contoh geografi regional uniform cukup sekian. Terima kasih. Dalam proses pembuatan geografi regional uniform, kita dapat memperhatikan beberapa syarat, di antaranya yaitu pertama, mengelompokkan tempat berdasarkan jenis objek atau peristiwa yang diinginkan, yang misalnya jika kita bertujuan membagi suatu wilayah ke dalam regional bentang alam, maka kita harus mengelompokkan wilayah tersebut menjadi dataran rendah, perbukitan, dan pergunungan. Dan yang kedua, mengelompokkan jenis atau tipe-tipe yang sama dari berbagai objek yang ada dan menarik garis batas yang memisahkan setiap zona tersebut. Nah, untuk cara menarik batas tersebut, yaitu regional harus homogen, dan setiap bagian dari regional merupakan satu kesinambungan, dan semua tempat harus dikelompokkan menjadi beberapa region dan tidak ada suatu tempat yang dikelompokkan ke dalam lebih dari satu region. Dan untuk pembagian wilayah berdasarkan aspek yang berbeda sangat sulit, karena ukuran yang tidak jelas atau tidak terbatas sehingga sulit menentukan dasar. Adapun langkah-langkah cara pembuatan region yaitu yang pertama, menentukan kriteria, yang kedua, mencari batas yang memiliki karakter yang kuat yang sesuai dengan kriteria daerah yang memiliki karakter sangat jelas atau kuat yang disebut heartland. Yang ketiga, menentukan sampai batas mana suatu karakter itu tidak dominan lagi untuk membuat batas luarnya. Yang keempat, jika terdapat wilayah yang memiliki karakter yang berbeda dengan region utama, maka wilayah tersebut dapat dijadikan region yang lain dengan karakter yang berbeda pula. Dan tentukan juga batas region transisinya. Nama saya Rifa. Di sini saya akan menjelaskan manfaat geografi dari regional uniform. Yang pertama, dengan mempelajari geografi regional uniform, kita dapat melakukan analisis perbandingan antara berbagai daerah yang memiliki karakteristik serupa agar dapat membantu kita untuk memahami sebab akibat dari fenomena alam dan manusia serta mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah mempelajari pola alam yang terjadi di daerah geografis yang serupa dapat membantu dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Yang ketiga, membantu dalam menjaga budaya lokal karena dapat menggambarkan karakteristik daerah tersebut yang berkaitan kekhasan daerah tersebut, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan melestarikan budaya lokal. Yang keempat adalah memperkuat identitas regional yang menggambarkan kekhasan dan keunikan daerah tersebut dan menimbulkan rasa kebanggaan. Yang kelima, dapat meningkatkan kemampuan analisis spasial
seperti dalam penelitian ilmiah, perencanaan kota, dan lain-lain. Yang keenam yaitu memahami perbedaan antara daerah geografis yang berbeda agar kita dapat menghargai keragaman budaya dan lingkungan serta memperluas wawasan kita tentang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Triasi Pajahra dengan NPM 222170052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan geografi regional uniform dan geografi regional nodal. Jadi, geografi regional uniform ini lebih merujuk kepada daerah dengan ciri-ciri fisik, budaya, ekonomi, dan politik yang serupa dan konstan di seluruh wilayah tersebut. Daerah ini memiliki karakteristik yang serupa seperti iklim, tanah, topografi, jenis industri, jenis penggunaan lahan, dan pola pemukiman yang homogen. Contohnya adalah daerah Gunung Sahara di Afrika yang memiliki ciri-ciri fisik dan iklim yang serupa di seluruh wilayahnya. Sedangkan geografi regional nodal ini lebih merujuk kepada daerah yang memiliki pusat atau simpul penting yang menjadi fokus bagi wilayah tersebut. Pusat ini biasanya merupakan kota besar atau daerah metropolitan yang menjadi pusat ekonomi, politik, budaya, atau transportasi. Wilayah yang terkait dengan simpul tersebut dapat memiliki ciri-ciri fisik, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda. Contohnya adalah kawasan Silicon Valley di California, Amerika Serikat, yang memiliki pusat teknologi dan inovasi yang mempengaruhi wilayah sekitarnya, namun memiliki keberagaman sosial dan budaya yang tinggi. Nah, jadi perbedaan utama antara geografi regional uniform dan nodal adalah bahwa wilayah uniform memiliki ciri-ciri yang serupa di seluruh wilayahnya, sedangkan wilayah nodal memiliki pusat penting yang menjadi fokus bagi wilayah tersebut dengan ciri-ciri yang berbeda di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nazala akan menjelaskan mengenai studi kasus dari geografi regional uniform. Di sini saya akan mengambil mengenai hutan mangrove yang ada di Indonesia. Berdasarkan dari web Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, bahwa Indonesia memiliki luasan total hutan mangrove seluas 3.364.76 hektar are. Nah, di mana hutan mangrove ini dibagi lagi ke dalam klasifikasi atau kelompok. Ada 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama adalah hutan mangrove dengan tutupan tajuk sebesar lebih dari 70%. Yang kedua adalah kelompok hutan mangrove dengan tutupan tajuk 30-70%. Kemudian kelompok yang ketiga adalah hutan mangrove dengan tutupan tajuk kurang dari 30%. Nah, kemudian berapa sih pembagian dari klasifikasi hutan mangrove di Indonesia itu? Nah, yang pertama sebesar 93% dari total luasan itu merupakan termasuk hutan mangrove yang lebat. Nah, luasnya sebanyak 3.121.239 hektar are. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sebesar 5% dari total luasan atau seluas 188.363 hektar are merupakan hutan mangrove dengan tutupan yang sedang. Kemudian yang ketiga sebesar 2% atau 54.474 hektar are merupakan hutan mangrove dengan tutupan yang jarang. Nah, kemudian hutan mangrove yang jarang ini lebih difokuskan oleh pemerintah dalam rehabilitasi dan juga konservasinya, karena hal tersebut menunjang untuk hutan mangrove yang tutupannya jarang ataupun sedang ini agar menjadi hutan mangrove yang tutupannya lebat, untuk menunjang permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian, untuk persebaran hutan mangrove di Indonesia ini yang terbanyaknya di mana sih? Nah, untuk persebaran hutan mangrove di Indonesia, luasan terbanyak itu merupakan berada di daerah Papua. Kemudian yang kedua adalah Kalimantan, selanjutnya disusul oleh Sumatera,
kemudian Yogyakarta, dan juga Bali. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.